Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Sabtu menjelang akhir pekan. Saya ingin percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita ada di hari yang kedua di bulan yang baru, di bulan Juli. Luar biasa saudara, kita memasuki tema yang baru. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu strong in faith, atau kita kuat di dalam iman kita. Nah, kalau saudara memperhatikan beberapa serial dari tema-tema kita setiap bulannya dan morning devotion yang saya sampaikan buat setiap kita, yang saya bagikan buat saudara, dan juga di ibadah tengah minggu, ibadah doa puasa, saya jarang sekali memberikan langkah-langkah praktis buat kita, karena saya pernah sampaikan ini buat saudara, karena buat saya adalah lebih baik untuk membangun sesuatu yang ada di dalam pengertian kita tentang Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan, paradigma yang benar tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bangun, karena seperti yang hari Rabu kemarin saya katakan, kita tidak akan bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit karena mujizat, tapi yang membuat kita bertahan adalah pengenalan akan Tuhan. Saudara, saya ingin mengutip sedikit dari yang hari Rabu kemarin saya bagikan buat setiap kita dalam ibadah tengah minggu. Saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ketika kita membaca secara keseluruhan dari kitab ini, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, ada banyak orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami mujizat dari Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi saudara, kita harus tahu bahwa semua itu tidak menjamin bahwa kita akan bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tidak semua orang yang telah mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan, mereka bisa bertahan di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah penantian akan jawaban doa. Tidak semua orang bisa bertahan. Karena saudara, yang membuat kita bertahan pada akhirnya adalah pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal siapa pribadinya, semakin kita mengenal bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup kita, maka kita akan semakin memiliki kekuatan, karena kita tahu siapa yang beserta dengan kita, siapa yang bersama dengan kita, siapa yang menuntun hidup kita. Saudara, kegagalan bangsa Israel adalah mereka mengalami banyak sekali mujizat, mereka mengalami banyak sekali perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib, tapi mereka tidak belajar untuk mengenali siapa Tuhan yang menyertai mereka. Mereka suka dengan mujizat, mereka suka dengan pertolongan, tapi mereka hanya sebatas suka supaya kebutuhan mereka dipenuhi. Tapi untuk mengenal siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, untuk mengenal siapa yang menolong dan membimbing mereka, mereka nggak sampai ke situ. Saya berdoa supaya setiap kita belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Saudara, kalau Tuhan tolong kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan berikan kita perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita, jangan berhenti sampai di situ. Itu hanya tanda. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kenali siapa Dia, kenali pribadinya. Tuhan itu bukan objek untuk dipelajari, tapi Tuhan itu pribadi untuk dikenali. Mari kita kenali Tuhan. Dengan apa? Dengan kita bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan firman-Nya. Saudara, tidak ada hal yang lebih berharga dalam kehidupan kita ketika kita memahami betul bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 luar biasa. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tahu apa yang Dia rancangkan bagi kita. Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan dan akan Dia kerjakan bagi kita. Saudara, kadang-kala kita melihat keadaan dan kemudian kita kecewa, kita pikir Tuhan ini nggak beres jadi Tuhan ini. Biar kita tukeran aja. Kita rasa rencana kita lebih baik dari rencana Tuhan. Saudara, semua itu bisa terjadi karena kurangnya pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, maka ekspektasi yang benar juga akan keluar dan akan ditindaklanjuti dari hidup kita dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya di tengah-tengah segala situasi yang sedang saudara hadapi, setiap kita tidak
kehilangan fokus terhadap pengenalan akan Tuhan. Yes, kita berdoa minta pertolongan. Yes, kita berdoa minta Tuhan lakukan sesuatu. Tapi ingat, di atas segala sesuatu Tuhan berdaulat melakukan kehendak-Nya. Tuhan berdaulat melaksanakan apa yang sudah Dia rencanakan bagi hidup kita. Jangan jadi orang yang sok tahu dengan kita berkata, Tuhan harusnya gak kayak gini, Tuhan harusnya tidak seperti ini. Mari kenali Tuhan. Mari kenali Tuhan. Saudara, yang terakhir, saya ingin bagikan buat saudara. Kalau kita melihat gambar-gambar, ya ada banyak sekali gambar karikatur, ada banyak sekali gambar yang dibuat buram, saudara ya, sehingga objek atau orang yang ada di gambar itu tidak begitu kelihatan dengan jelas. Tapi sebagian dari kita, banyak dari kita yang tahu, walaupun gambarnya sedikit kabur, tapi kita tahu, misalnya gambar Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika kita melihat gambarnya mungkin sedikit kabur, tapi kita tahu dengan jelas itu Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika kita melihat gambar-gambar yang sebenarnya mungkin samar-samar ya, tapi karena kita telah terlebih dahulu mengenal dengan jelas figur yang ada di dalam gambar itu, maka kita akan mempercayai, meyakini bahwa yes, dialah orang yang ada di situ. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka sekalipun kabur-kabur yang kita lihat keadaan di depan ini, tapi karena kita telah memiliki kejelasan sebelumnya tentang pribadi Tuhan yang menyertai kita, kita tahu pasti bahwa Tuhan ada bagi kita. Roma 8 ayat yang ke-28, ayat yang terkenal sekali. Allah turut bekerja bagi setiap kita untuk mendatangkan yang baik bagi kita, supaya kita terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, biar di akhir pekan ini, setiap kita akan memasuki akhir pekan ini, setiap kita terus dikuatkan dalam iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari terus bergairah dengan Tuhan, saudara. Di hari Jumat ini, persiapkan diri kita untuk hari Sabtu. Kita akan berdoa dan berpuasa bersama-sama. Tetap patuhi protokol kesehatan kemanapun saudara pergi. Jangan lupa untuk pakai masker dan menjaga jarak. Saya mengajak setiap kita untuk kita support pemerintah yang sedang melakukan perbaikan, yang sedang berusaha untuk menangani COVID-19. Saya yakin dan percaya peran dari setiap kita orang percaya ini akan membawa dampak yang luar biasa kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat hari yang baru, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa bahwa rencana kami lebih baik dari rencana-Mu, padahal pengetahuan kami terbatas tentang Tuhan, bahkan terbatas tentang hari esok kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan kami setia, Engkau memberikan kami penghibur dan penuntun Roh Kudus untuk menuntun kami supaya kami menghidupi segala kebenaran-Mu. Tolong kami hari ini Tuhan, menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.